Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Saya doakan semuanya pada sehat ya. Kita lanjutkan belajar kita tentang 25 tutorial video series query. Saat ini kita sampai kepada tutorial yang ke-14, yaitu where, kemudian merujuk kepada cell reference. Jadi nilainya berdasarkan masukan dari sebuah sel gitu. Oke. File latihannya masih sama dengan yang dulu teman-teman ya, ada di sini. Ini mulai dari yang pertama sampai dengan yang ke-13, semuanya ada di sini dan teman-teman nanti bisa download juga di kolom description. Jadi tinggal nanti teman-teman download atau setelah itu make copy ya. Habis itu nanti terus teman-teman simpan di drive masing-masing ya. Saya membuat sheet untuk latihan di sini teman-teman. Ini hanya copy dari sheet sebelumnya. Yang ini saya hide dulu ya. Saya hide. Nah, seperti ini. Minta tolong teman-teman untuk topik ini, yaitu dengan cell reference. Ini sedikit perlu perhatian ya, biar nanti tidak mengalami kesulitan. Bagi yang belum terbiasa dengan fungsi-fungsi teks, mungkin teman-teman nanti bisa melihat video saya yang berkaitan tentang teks ya, untuk teks join khususnya ya, karena ini nanti akan banyak berkaitan dengan merangkai teks, karena memang perintah query ini adalah perintahnya dalam bentuk teks. Yang paling atas ini saya hapus saja ya, nanti kita membuat latihannya nanti di sini ya. Ini garisnya juga saya hapus saja. Nah, seperti ini. Nah, sebagai contoh misalkan begini teman-teman, ini dengan menulis perintah di tempat yang berbeda, artinya tidak di tempat sini, kita sebenarnya sudah merujuk ke sel C6 ini sebenarnya. Ini kalau saya double klik di sini, nah ini perintahnya di sini, ini sebenarnya sudah merujuk ke sini. Nah, cuman saya mau inputnya itu merujuk kepada sel yang lain. Sebagai contoh, ini tentang produk ya. Saya mau menulis misalkan produk di sini. Saya kalau menulis pensil di sini, saya ingin yang keluar hanya pensil. Nah, perintahnya gimana gitu? Kalau saya ketik perintahnya itu like, ini saya hilangin itu, terus saya rujukkan ke C1 seperti ini, dia tidak akan membaca. Kenapa? Karena C1 ini dia sebagai tag tapi tidak merujuk ke sel, gitu maksudnya ya. Nah, bagaimana caranya supaya merujuk ke sel tetapi yang diambil teksnya itu ya, di poin ini sebenarnya teman-teman perhatikan sekali lagi, di poin ini aja kuncinya di situ ya. Maka kalau misalkan saya kasih contoh dulu di sini ya, kalau saya menulis sama dengan saya rujuk ke sana, saya enter, ini pensil ya. Sementara kan saya pengennya menulis itu menjadi begini, pensil dalam tanda petik ya, dalam tanda petik 1 begini. Untuk itu maka perlu ditambah ya teman-teman, perlu ditambah tanda petik dong. Teman-teman tahu gini ya, kalau saya membuat tanda petik 2 kemudian terus tanda petik 1, saya tutup tanda petik 2, rumusnya nyambung, maka harus ada penghubung yaitu dengan ampersand atau tanda dan seperti ini. Maka sudah muncul ini, kalau saya enter maka tanda petik nyambung sama isinya C1. Tapi ini belum selesai, kan kita juga mau ada tanda petik di akhirnya kan, maka dikasih tanda penghubung lagi, tanda petik lagi, tanda petik 1, tanda petik 2 ya, seperti itu. Jadi maka pensil terus diapit 2 tanda petik. Kenapa harus begitu? Basicnya kan ini teman-teman, sama dengan ya, kalau misalkan saya isi bulat, ya tulisan bulat, gitu kan? Bulat saya gabungkan dengan sekali ya. Kemudian begini, kemudian saya akan tanda petik lagi sekali. Bulat sekali. Nah, gini, bulat sekali. Kalau saya mau kasih spasi ya, berarti bisa seperti ini, spasi seperti ini. Nah, ini ada spasi.
Sehingga kalau kembali ke sini, itu sebenarnya ini terdiri dari 3 komponen, yaitu tanda petik pertama, teks tanda petik pertama, digabung dengan isinya sel C1, terus diakhiri dengan teks tanda petik 1. Jadinya seperti ini. Ya, oke. Untuk itu berarti apa? Berarti perintahnya di sini adalah merujuk ke sini. Ini saya akan buat seperti ini biar ini menjadi teks. Saya tanda petik seperti ini. Kalau saya tutup begini teman-teman, ini masih sama. Ya. Nah, supaya ini merujuk ke sana, saya tutup C-nya itu di sini. Ya. Tutup di sini. Nah, jadi ini saya hilangin dulu ya. Ini berarti kan dia sudah merujuk ke sana nih karena tagnya sudah putus di sini. Kemudian saya kasih tanda petik 1, kemudian seperti ini. Kalau saya kasih dan, ya seperti ini, kemudian terus saya kasih dan lagi, kemudian tanda petik 2, tanda petik 1 lagi, tanda petik penutup ya. Ini saya hilangi 1 teman-teman. Nah gini ya, kemudian saya enter. Nah, sudah muncul. Jadi select bintang where B like pencil. Pensilnya itu sebenarnya di sini, gitu. Terus pertanyaannya teman-teman, kenapa ini beda ya sama yang di sini? Kalau yang di sini tadi kan tanda petiknya ini ada tanda petik 2, tanda petik 1, kemudian tanda petik 2 lagi. Kenapa yang di sini itu tidak ada tanda petik 2 di sini? Gitu. Karena ini sudah masuk di sini. Jadi tanda petik 2 di sini itu berakhir di sini gitu teman-teman. Paham nggak ya? Oke, saya ulangi satu lagi ya. Jadi gini deh. Ini kalau saya putus di sini dulu ya. Ini saya X gini ya. Kemudian saya enter. Nih. Ini jadi select bintang where B like tanda petik 1 sudah di sini nih. Gitu maksudnya. Sehingga kalau saya tambah dan begini ya. Kemudian saya tambah mana tadi C1 ya, C1. Kemudian saya tambah dan lagi, kemudian saya baru menambahkan 1 tanda petik yang saya update dengan 2 tanda petik, maka jadinya seperti ini. Jadi kalau saya enter dia ketemu. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Seperti itu. Nah, kalau ini saya isi binder, maka di sini juga berubah menjadi binder gitu. Teman-teman, dulu pernah kita belajar tentang data validation ya. Kalau saya klik data validasi di sini, kemudian saya akan reject jika tidak sesuai, kemudian range-nya saya mau mengambil yang di sini teman-teman ya. Ini kan produknya ya. Ya, sampai ke bawah, ini barisnya saya hilangkan, kemudian saya oke. Bagi teman-teman yang masih belum familiar dengan data validasi, nanti silahkan lihat tutorial yang lain ya di video saya. Nah, sudah seperti ini, sehingga teman-teman tinggal mau binders, atau mau desk, atau mau pen, atau mau apa, terserah ya, pen set, nah gitu. Oke, paham ya? Ya, kemudian kalau misalnya, apa ya, misalnya quantity teman-teman, ini ada quantity ya. Ini saya rubah menjadi quantity, oke. Ini saya copy ke atas sana. Nah gini, select bintang where quantity itu di kolom apa? Di kolom F ya, dimana F, misalkan F lebih dari berapa teman-teman? Misalkan 50 ya, seperti ini. Ya, lebih dari 50. Kalau saya enter, kemudian ini saya rubah menjadi perintahnya di C5 ya, C5. Nah, ini hanya yang lebih dari 50 saja. Saya rubah menjadi berapa ya? Mungkin lebih dari 90 deh. Biar nggak, ini tidak terlalu banyak ya, kelihatan ya. Cuman kalau misalkan kita selalu merubah di rumus seperti ini atau di hardcode kan tidak bisa fleksibel gitu ya. Nah, kita akan membuat seperti yang di atas. Yang perlu teman-teman perhatikan bahwa jika
yang di query atau yang dicari ini angka, maka tidak perlu tanda petik 1 seperti ini, ya. Untuk itu, perintahnya kurang lebih mirip yang tadi, sama dengan tanda petik, ya. Nah, ini sudah mulai muncul bahwa kita akan merangkai teks di mana F lebih dari, saya tutup di sini, sehingga sudah ada satu rangkaian teks. Nah, ini akan kita rujukkan ke C2, ya. Saya hapus, saya tambah bintang dan begini, kemudian ini ke C2, ya. Seperti itu. Coba kita enter ya. Oh, nilainya tidak ada karena kita belum masukkan. Kalau lebih dari 50, coba kita tes. Oh, ada, ya. Kemudian lebih dari 100. Oh, tidak ada. Emang benar, mestinya ada. Oh, ini ada. Kemudian kalau lebih dari 75, itu banyak. Lebih dari 80, no gitu teman-teman ya. Sehingga ini bisa lebih fleksibel karena di entry di sini, ya. Oke, kemudian yang ini agak sedikit tricky teman-teman. Yang terakhir ini teman-teman mohon diperhatikan dengan serius ya. Misalkan ini date ya. Misalnya gini, ini selectnya where, tanggalnya berarti yang C teman-teman ya, where C. Nah, C misalnya begini, tidak bukannya like, misalkan lebih dari date gitu teman-teman ya. Untuk date itu tulisannya formatnya begini, misalkan 2019 0101 gitu, bulan tahun ya. Saya enter seperti ini. Kemudian terus perintahnya saya rubah ke C3. C3 apa C4 teman-teman? C4 ya. Nah, ini sudah jalan ya, sudah jalan. Nah, dari mana kita tahu format-format seperti ini ya? Ini di dalam Google Sheet itu ada daftar bantuan teman-teman atau help-nya, itu ada di websitenya Google juga ya, yang dulu pernah saya share bahwa semuanya itu ada di sini. Jadi formatnya misalkan ya, ini kalau yang di sini ini misalkan bagaimana tentang select, bagaimana tentang apa itu formatnya tentang where, group by dan seterusnya ada di sini. Nah, tadi terkait sama tanggal, jadi formatnya itu seperti ini. Jadi tanggal, date, kemudian tahun dulu, bulan, baru tanggal atau hari gitu ya. Nah, susunannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat date-nya di atas ini gitu ya. Di sini date. Ini saya kasih jarak agak lebar gini ya. Nah, di sini saya akan mengentry date-nya nanti di sini. Sehingga apa? Sehingga dengan cara yang sama ini merujuk kepada C3 teman-teman ya. Ini kita kasih sama dengan di sini ya, sama dengan ya, sama dengan tanda petik. Kemudian di sini nih tanda petik 1, tanda petik 2, kemudian dan, kemudian C berapa itu? C3 ya, C3, kemudian tanda petik 2, tanda petik 1, tanda petik 2, saya enter. Nah, ini jadinya error teman-teman ya. Error. Kenapa? Di sini belum ada tanggalnya. Oke, coba kita kasih tanggal ya. Tanggalnya misalkan tadi 2019 tadi ya. 2019 kemudian 01 01. Oke. Formulanya error. Kenapa ini? Kok dia tidak bisa membaca ya? Oh, ini ternyata kurang dan ya. Coba seperti ini saya enter. Dia setelah membaca rumus ini ya, teman-teman perhatikan ini adalah select bintang where C lebih dari date yang ada di C3. C3 itu kan 2019 0101. Tetapi date-nya berubah menjadi 43466. Teman-teman nanti yang belum familiar dengan ini bisa melihat tutorial saya tentang date ya. Jadi pada dasarnya adalah seperti ini. Jadi kalau saya menulis tanggal 2019 misalkan gini ya, kalau menulis tanggal biasa ini saya cuman seperti ini 2019 ya, kemudian saya enter.
ini adalah tanggal yang sebenarnya sama dengan ini. Nah, kalau ini saya lihat date value-nya atau saya format dengan angka gitu ya teman-teman. Ini bisa dua cara nih. Kalau saya dengan date value seperti ini, kemudian saya klik ini, saya enter, maka akan ketemu 43466. 43466. Ini tidak lain adalah tanggal 1 Januari 2019 yang diformat menjadi angka gitu dah. Nah, query tidak bisa membaca seperti ini, maka ini harus kita rubah menjadi teks gitu. Jadi, kalau misalkan saya berubah menjadi teks, jadi seperti ini nih. Sama dengan teks. Lagi-lagi teman-teman nanti lihat ini ya, lihat tutorial saya sebelumnya ya tentang tanggal, koma, kemudian saya akan membuat format dalam tanda petik begini. Formatnya itu adalah YYY. Ini udah muncul 2019, kemudian strip bulan, strip DD hari ya. Kalau saya enter nanti akan terjadi seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, untuk itu berarti ini bisa saya gabungkan dong ya. Perintah teks ini saya masukkan ke sini. Ke sini ya. Agar apa? Agar nanti tanggal ini dirubah menjadi bentuk teks ya. Kalau saya enter seperti ini ya. Cuman tanggalnya saya tidak mau di H2 tetapi di C3. Ini saya rubah C3. C3 seperti ini. Coba saya enter ya. Tuh, dia udah keluar. Jadi yang lebih dari tanggal ini ya. Kalau tanggalnya 2020 ya. Nih, 2020. Kalau saya tidak mau enter seperti ini, saya mau pakai data validasi juga bisa ya. Data validasi teman-teman pilih yang date. Oke, kita reject jika tidak sesuai, kita save. Sehingga kita tinggal double klik saja, sudah ada pilihan di sini. Ya, misalkan ini Desember 2019, lebih dari ini. Nah, gitu. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan membuat range ya? Range berarti yang lebih dari 2009, antara 2019 sampai 2020. Kadang-kadang kan kita bisa suka bikin gitu kan. Nah, untuk itu perintahnya tinggal kita tambah aja di sini. Where C ini sama dengan ini. Kemudian kalau saya copy saja ya, saya akan taruh dan atau n. Saya paste di sini ya. Yang satunya tanggal di sini kurang dari gitu deh. Kurang dari. Ini berarti tanggalnya pilihan yang pertama itu lebih dari yang di C1 dan kurang dari yang di misalkan E3 ya. Maksudnya C3 dan E3 gitu. Ini akan saya rubah menjadi E3. Ini kalau saya enter kelihatannya error teman-teman karena E3 ini tidak nyala seperti ini ya. Ya, coba nanti kita lihat salahnya di mana ya. Kalau saya enter dia error. Ini biasanya karena susunan saja teman-teman ya. Perhatikan bahwa tanda petik ini mirip-mirip tanda kurung ya. Tanda petik ini mengawali dan mengakhiri format teks. Karena ini satu rangkaian format teks, ini kelihatannya akan kelebihan ya. Jadi mestinya ini akan dihilangi satu di sini biar tidak kelebihan ya. Kalau saya hilangin satu di sini, kemudian ini berarti dihilangin juga di sini ya. Nah, coba kita lihat. Tidak ada data, tapi kelihatannya sudah membaca rumusnya sudah benar. Di sini adalah kurang dari tahun 1899. Kenapa? Karena E3-nya masih kosong teman-teman ya. Kalau saya copy dari sini aja, ini tadi kan data validasi ya. Saya copy, kemudian saya taruh di sini, saya paste di sini. Nah, ada di sini, kemudian ini saya double klik, misalkan sampai dengan 2020, misalkan Desember ya, misalnya gitu, Desember 31 seperti ini. Nah, ini berarti hanya yang mulai 1 Januari, biar gampang membaca teman-teman ya, formatnya saya rubah aja ya. Formatnya saya lebih suka yang seperti ini ya, ya gitu ya. Kemudian saya copy, saya taruh di sini. Nah, gini.
Nah, ini. Sehingga data ini data dari 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2020 gitu deh. Ya. Jadi lebih teman-teman sudah paham ya, sehingga bisa menghitung baik atau memilih baik melalui pilihan teks ataupun angka ataupun tanggal, single date ataupun juga interval tanggal. Nah, gitu ya. Nah, untuk itu nanti teman-teman bisa mengembangkan juga, misalkan kombinasi antara tanggal sekian sampai tanggal sekian, yang produknya hanya binder saja, tambah N saja nanti, tambah N ini yang kuantitinya lebih dari ini, tambah N lagi gitu, sehingga menjadi satu rangkaian ya. Nah, bagi teman-teman yang akan menyembunyikan rumus juga bisa juga, ini nanti tinggal di hide saja, kalau memang ini misalnya teman-teman mau hide, atau misalkan di sheet lain, sheet bantuan gitu, sehingga di sini hanya pencarian, tapi tidak perlu kelihatan rumusnya, bisa juga ya. Tinggal nanti teman-teman mau mendesainnya seperti apa gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Ini sedikit agak panjang videonya ya. Ada pertanyaan nanti silahkan ditulis di kolom komentar, atau lebih mudah ikut diskusi di grup Telegram yang linknya ada di kolom description juga. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman, untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.